Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 343, Guru Suci yang mana? Jian Wushuang mendengarkan dengan saksama perkataan Master Anggur dengan wajah serius. Dia tahu apa yang dikatakan Master Anggur itu benar. Alasan utama dia mampu membunuh 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci sendirian adalah karena dia telah menggunakan jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan untuk membatasi kemampuan mereka. Tanpa keterampilan tersebut, kekuatan bertarungnya hanya setara dengan Wine Master, jika tidak lebih lemah. Namun, di antara 4 guru suci Istana Kaisar Suci, bahkan yang paling lemah, guru suci keempat, lebih kuat dari guru anggur. Kakak ketiga, aku sudah mengirim pesan kepada ayahku untuk meminta dia melindungimu. Wang Yuan berkata, aku sudah berkali-kali menyebutmu. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Sekarang semuanya harus berbeda. Kamu telah menunjukkan bakat hebatmu dengan membunuh 7 ahli Saint Realm sendirian di usia muda, jadi sekolah alkimia akan lebih mementingkanmu. Selain itu, kamu dan Istana Kaisar Suci adalah musuh bebuyutan. Menjaga kamu tetap hidup akan menguntungkan sekolah alkimia. Jadi dia seharusnya setuju. Jian Wushuang menatap Wang Yuan dan mengangguk sedikit. Akan ada balasan dalam 1 atau 2 hari. Aku hanya berharap Istana Kaisar Suci tidak datang untuk membunuhmu sebelum itu, kata Wang Yuan. Dia yakin sekolah alkimia akan turun tangan untuk melindungi Jian Wushuang. Dari apa yang diketahuinya tentang ayahnya, dia yakin ayahnya benar. Mereka menunggu dengan tenang di tempat kontak. Di sekolah alkimia. Di antara istana-istana yang tinggi, Master Sekte Sekolah Alkimia dan beberapa tetua yang berkuasa tinggi berkumpul di istana pusat, membicarakan apakah mereka harus turun tangan untuk melindungi Jian Wushuang. Jian Wushuang, pemuda sepertimu, membunuh 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci sendirian. Menakjubkan. Tuan muda beruntung bisa mendapatkan teman seperti itu di dinasti yang lemah. Tapi orang jenius seperti itu tidak termasuk dalam sekolah alkimia. Para tetua mengungkapkan rasa takjub dan heran. Di kursi di atas, seorang pria paruh baya berkumis, mengenakan jubah ungu, duduk dengan dingin. Jika diperhatikan dengan saksama, dia secara fisik mirip dengan Wang Yuan. Pria setengah baya yang gemuk itu adalah ayah Wang Yuan, Master Sekte Sekolah Alkimia, Wang Yan. Dia benar-benar jenius. Wang Yan kagum melihatnya, tetapi dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, sayangnya, kita tidak bisa melindunginya. Mendengar itu, para tetua di depan Wang Yan menjadi terdiam. Memang benar, mereka tidak bisa. Jika orang lain, sekolah alkimia akan mengulurkan tangannya. Tapi Jian Wushuang adalah kasus khusus. Mereka telah sepakat bahwa sekolah alkimia tidak akan pernah berdiri di antara Istana Kaisar Suci dan Jian Wushuang. Tidak akan pernah. Katakan pada Wang Yuan, sekolah alkimia tidak akan ikut campur. Bawakan dia beberapa ramuan, itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, Wang Yan mendesah tak berdaya. Istana Kaisar Suci, penguasa Nanyang, terletak di sebuah pulau besar. Ada gunung dan sungai di pulau itu, dengan banyak paviliun menjulang dari tengah gunung tersebut. Di lantai atas sebuah paviliun, kepala Istana Kaisar Suci dan lebih dari 10 tetua telah berkumpul. Suasana saat ini sangat tenang karena mereka baru saja menerima berita tentang 7 ahli alam suci yang telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Oleh Jian Wushuang saja. 7. Jumlah kita terbatas, tetapi kali ini kita kehilangan 7 orang, teriak seorang tetua Istana Kaisar Suci dengan sedih dan marah. Para tetua lainnya juga tampak pucat. Para ahli Saint Realm adalah kekuatan terpenting dari sebuah sekte. Hal itu berlaku bahkan untuk Istana Kaisar Suci. Ini merupakan kehilangan besar bagi Istana Kaisar Suci. Yang mati ya yang mati, kata Kepala Istana Kaisar Suci Yi Tianming dengan suara berat, yang perlu kita khawatirkan adalah Jian Wushuang. Jian Wushuang. Hanya penyebutan namanya saja membuat para tetua Istana Kaisar Suci menyipitkan mata. Setahun yang lalu, Jian Wushuang hanyalah seorang anak laki-laki yang kurang mendapat perhatian. Namun, ia telah membuat kemajuan luar biasa dalam 1 tahun. Ia berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Menurut informasi, Jian Wushuang sekarang baru berusia 22 tahun. Seorang pemuda yang baru berusia 22 tahun telah membunuh 7 ahli Saint Realm dari Istana Kaisar Suci sendirian. Apa maksudnya? Penatua Mo Yun meninggalkan kata-kata ini sebelum dia meninggal. Tatapan mata Yi Tianming dingin saat dia berkata, jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia akan membawa bencana besar bagi kita suatu hari nanti. Dia benar. Jian Wushuang masih muda. Tapi dia sudah membaik dengan sangat cepat, terlalu cepat. Dia sudah memiliki prestasi ini di usianya yang masih muda, baru 22 tahun. Dalam beberapa tahun, bukankah dia akan dapat dengan mudah menghancurkan Istana Kaisar Suci? Bunuh dia.
Kirim dia ke neraka. Para tetua di paviliun semuanya murka. Saya khawatir kita tidak akan mampu membunuhnya sendiri, kita perlu meminta bantuan dari 4 guru suci, kata seorang tetua. Saya akan segera bertanya kepada mereka, kata Yi Tianming. Yi Tianming dan para tetua segera pergi ke kaki gunung raksasa, di sana seorang anak laki-laki berpakaian biru kehijauan tengah menunggu dengan tenang. Yi Tianming mengeluarkan secarik kertas dan kuas tulis, lalu ia menulis sepucuk surat dan memberikannya kepada bocah berpakaian cian. Tunggu sebentar, kepala istana. Bocah berpakaian biru kehijauan itu mengambil surat itu dan berjalan di sepanjang jalan menuju gunung raksasa. Yi Tianming dan para tetua menunggu sementara para tetua mendiskusikannya secara diam-diam. Menurutmu siapa yang akan mereka kirim? Seharusnya itu adalah guru suci keempat. Dia cukup kuat untuk menghadapi Jian Wushuang. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuh Jian Wushuang, tetapi siapapun yang melakukannya akan bergantung pada siapa yang tidak sibuk saat itu. Bagaimanapun, Tuan Suci pertama tidak akan melakukannya. Itu sudah pasti. Diam, teriak Yi Tianming dalam-dalam. Para tetua segera menutup mulut mereka. Pada saat yang sama, bocah berpakaian biru kehijauan itu terlihat berjalan kembali. Ia mendatangi Yi Tianming, membungkuk, dan berkata, Kepala istana, guru suci kedua berkata ia akan tiba di sini dalam 3 hari. Guru suci kedua. Itu akan menjadi Holy Master kedua. Yi Tianming dan para tetua semuanya terkejut. Kemudian mereka menunggu dengan tenang selama 3 hari. 3 hari kemudian, seorang tetua ramping berjubah hitam tiba. Dia adalah guru suci kedua.